Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Aji di kanal YouTube Aji Suraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini Pak Aji akan menyampaikan materi tentang survei kondisi jalan metode IKP, Indeks Kondisi Perkerasan. Ini adalah part yang ketiga, yaitu tentang kenyamanan dan keparahan kerusakan jalan lentur. Para pemirsa, membicarakan tentang kenyamanan dan keparahan kerusakan itu memang sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan sehari-hari kita sebagai pengguna jalan. Tentu merasakan bagaimana ketika menemui jalan-jalan rusak. Nah, apalagi kalau kita ini teknik sipil, konsennya dalam bidang jalan raya, transportasi, maka keparahan ini perlu dipahami para pemirsa. Baik para pemirsa, jadi, materi tentang kenyamanan dan keparahan kerusakan perkesan lentur ini berbicara tentang apa itu yang disebut dengan kenyamanan, parameternya bagaimana diukur, tentunya menggunakan alat ukur kualitatif, ya. Kemudian bagaimana cara mengukur keparahan kerusakan. Ternyata para pemirsa, kerusakan itu dibagi menjadi 3 hal, yaitu rusak yang paling parah, kemudian keparahan rendah maksudnya, kemudian yang rusaknya sedikit itu keparahan rendah, kemudian keparahan sedang dan keparahan tinggi. Nah, tingkat keparahan ini tentunya erat kaitannya dengan ketidaknyamanan. Artinya apa? Bahwa semakin parah, semakin tidak nyaman. Nah, tapi bagaimana cara menghitung, cara mengukur tingkat keparahan suatu kondisi kerusakan perkerasan jalan, para pemirsa, Pak Haji akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur dan alat-alatnya seperti apa. Dan yang penting di bagian tengah-tengah juga dibicarakan tentang bahwa kenyamanan dan keparahan itu terkait dengan kondisi-kondisi perkerasan, ya terutama kekerasan yang jembul, kemudian perkerasan pada lintasan kereta api, dan lain sebagainya. Untuk itu para pemirsa, lebih jelasnya silahkan simak pada tayangan berikut ini. Para pemirsa, pada kesempatan ini akan disampaikan materi tentang survei kondisi jalan metode IKP, Indeks Kondisi Perkerasan. Ini adalah part yang ketiga mengenai materi kenyamanan dan keparahan kerusakan perkerasan lentur. Para pemirsa, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang apa saja yang dimaksud dengan kenyamanan pengguna untuk jalan. Para pemirsa, tentu yang disebut dengan kenyamanan adalah erat kaitannya dengan pengguna jalan. Apa itu yang dimaksud dengan kenyamanan? Adalah suatu kondisi lalu lintas, ya tentunya pengguna, tidak terganggu yang dirasakan oleh pengguna jalan, terutama oleh roda 4, tetapi sebenarnya juga berlaku untuk roda 2 ya. Tetapi yang paling konsen itu di roda 4, saat berjalan yang dirasakan pada efek kendaraan dan tingkat risiko yang mungkin terjadi. Efek kendaraannya apa? Bergetar atau tidak bergetar. Kemudian tingkat risikonya, potensi terjadi kerusakan atau tidak. Itulah para pemirsa berbicara tentang apa yang dimaksud dengan kenyamanan. Para pemirsa, kenyamanan itu sebenarnya boleh dibilang berbanding terbalik dengan keparahan. Artinya apa? Kenyamanan yang dialami oleh pengguna jalan itu berbanding terbalik dengan keparahan kondisi kerusakan jalan. Nah, para pemirsa, sehingga bisa dinyatakan bahwa kondisi ini semakin parah kondisi jalannya, maka semakin tidak nyaman. Nanti ada beberapa kategori tentang bagaimana tingkat keparahan itu. Baik, tingkat keparahan dan jenis kerusakan. Tadi disampaikan bahwa kenyamanan itu berbanding terbalik dengan keparahan. Kenyamanan menurut IKP harus dievaluasi dalam rangka menetapkan tingkat keparahan jenis kerusakan. Ya, di dalam parameter tentang kenyamanan, walaupun ada 19 tingkat atau jenis kerusakan, namun demikian berdasarkan IKP atau dalam hal ini sebenarnya PCI begitu ya, maka ada 5 untuk perkerasan lentur atau perkerasan beton aspal,
ada 5 jenis kerusakan yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur tingkat kenyamanan atau keparahannya seperti apa. Yang kaitannya dengan kenyamanan. Sebenarnya kalau soal kerusakan, ya ada 19 itu. Tetapi yang betul-betul dianggap signifikan terhadap kenyamanan itu ada 5. Yang pertama adalah jembul atau bumps, kemudian gritting, corrugation, kemudian perlintasan rel kereta api, railroad crossing, kemudian sungkur, shoving, kemudian pemuaian, swell. Nah, 5 jenis inilah yang menurut IKP menjadi dasar untuk mengukur berpengaruhnya terhadap kenyamanan pengguna jalan. Oke, selanjutnya bagaimana? Saya akan jelaskan secara garis besar, deskripsi dengan gambar, karena untuk jenis-jenis kerusakan, nanti Pak Aji akan menyampaikan materi tentang khusus bagaimana mengukur setiap jenis kerusakan, karena erat kaitannya dengan metode survei. Itu di lain kesempatan. Ini karena hanya berbicara tentang bagaimana secara global berbicara tentang kenyamanan dan keparahan, maka dan kenyamanan itu terdiri dari 5 item itu yang akan dideskripsikan dengan dibantu gambar. Jembul para pemirsa atau bumps dalam bahasa Inggris, maka bentuknya begini. Jadi cenderung terjadi tonjolan ke atas, makanya disebut jembul. Jembul ini boleh dikatakan menurut saya serapan dari bahasa Jawa, ya jembul, menongol ke atas. Nah, begitu ya. Itu disebut jembul. Nah, ini jembul itu bermacam-macam tentunya. Ya, apapun bentuknya, penyebabnya bisa bermacam-macam, tetapi bisa saja karena tanah ekspansif juga bisa, atau karena beban overload bisa, atau saat di lokasi itu terjadi kurang baik tentang tanah dasar atau subgrade atau lapis permukaannya. Nah, inilah bentuk-bentuknya. Jadi ada tonjolan ke atas, kemudian ini juga tonjolan ke atas, ini juga boleh dibilang ini ada tonjolan ke atas. Ini semuanya disebut jembul. Tentunya variasi di lokasi, kondisi dan segala macamnya itu bisa bermacam-macam. Silahkan Anda ketika survei. Tentunya kadang juga ada kombinasi kerusakan, bukan hanya jembul saja. Satu lokasi terjadi berbagai macam elemen kerusakan. Nanti akan dijelaskan di layar berikutnya ya. Oke, inilah yang disebut dengan jembul, yaitu menonjol ke atas. Bumps, jembul ya. Kemudian bentuk yang kedua adalah gritting, corrugation. Gritting itu sebenarnya boleh dibilang permukaannya itu kasar, tapi kasar rusak, bukan kasar karena baru di overlay kemudian roughness-nya memenuhi persyaratan, bukan. Tetapi gini, bintik-bintik begini ya, agak dekat dengan semacam retak begitu, tetapi lebih kepada permukaannya yang terjadi ketidakrataan begitu, seperti yang ada di gambar sebelah kiri di sini seperti itu, kemudian sebelah kanan juga seperti itu, seperti rata gitu, sehingga kalau kita melintasi pada permukaan ini terasa ban itu bergetar walaupun tidak banyak ya. Kemudian berikutnya adalah perlintasan rel kereta api. Tentu di sini ya beberapa spot-spot itu apalagi kalau ini kondisinya ya memang join antara rel kereta api dengan jalan ini sesuatu yang kritis memang ya. Tetapi para pemirsa, bahwa saya tidak mengatakan bahwa kondisi perlintasan kereta api itu bagian dari kerusakan. Kalau memang rusak, oke, ya memang perlu diperbaiki. Tapi kalau sudah bagus, maka itu tidak berarti namanya rusak ya. Yang penting sudah seperti itu. Karena persilangan kereta api itu ya begitulah adanya faktanya, bahwa ada suatu sistem jaringan jalan yang akan ketemu dengan sistem jaringan jalan rel, kemudian terjadilah persilangan sebidang antara jalan raya dan jalan rel. Nah, sehingga seperti itu. Nah, soal di pernik-perniknya kondisinya memang tidak dipelihara, itu memang jadi persoalan memang. Bahkan ada beberapa yang sempat viral, beberapa lokasi sampai dipertanyakan, siapa sih sebenarnya yang berhak memberikan, yang punya kewenangan dalam hal perbaikan pada perlintasan rel ini, apakah pengelola kereta api, DAOP atau PJKA, atau Bina Marga. Nah, ini
menurut saya itu suatu perdebatan, tetapi kalau dari segi ranah fungsinya itu adalah dari pihak penanggung jawab pengelola jalan. Nah, ini bentuk-bentuk kerusakan sehingga kenapa pada suatu perlintasan rel kereta api itu selalu terjadi perlambatan karena memang tidak rata, apalagi kalau itu diperparah dengan kondisi yang semakin rusak. Begitu ya. Kemudian selanjutnya sungkur. Sungkur itu, nah, para pemirsa, sungkur itu sebenarnya agak beda tipis dengan sofing. Hanya saja kalau sungkur itu adalah ada suatu pergeseran material itu ke arah horizontal. Nah, tapi kalau jembul itu ke arah vertikal melulu, tetapi kalau sungkur itu ada suatu massa yang bergeser ke arah horizontal. Begitu juga di sini ya, para pemirsa, ini lebih kuat. Ini akibat terjadi pergeseran ke arah horizontal, makanya ini disebut dengan sungkur. Sungkur ini juga kayaknya serapan dari bahasa Jawa ya, sungkur, disungkur, digeser ya, menggeser ke arah samping. Kemudian pemuaian atau swell. Pemuaian itu terjadi perubahan volume yang membesar, sehingga kalau itu memuai, terus kemudian pada daerah yang kalah itu akan retak-retak karena memang masanya akan mengarah kepada suatu mengumpul begitu. Jadi antara susut dan muai ini menjadi satu kesatuan para pemirsa. Jadi di sisi lain disebut menyusut sehingga ada yang retak-retak, kemudian di sisi lain ada yang mengembang yang menimbulkan terjadinya retak itu. Nah, bentuk-bentuknya seperti ini Pak pemirsa. Jadi ada retak-retak begini akibat dari pemuaian, kemudian bentuknya semini juga memuai, kemudian ini juga ada pemuaian para pemirsa akibat adanya bermacam-macam, bisa saja tanahnya swelling, bisa saja suhunya terlalu tinggi, atau faktor tanah yang bergerak, ya begitu. Oke, baik para pemirsa, kembali kepada persoalan tadi, jadi tentang batasan tingkat keparahan jalan, tadi sudah kita bicarakan bahwa tingkat keparahan itu ada berbagai macam tingkatan para pemirsa. Jadi batasan tingkat keparahan itu ada tingkat keparahan itu adalah suatu tingkatan yang menyatakan keparahan kondisi kerusakan perkerasan jalan berdasarkan parameter kualitatif terkait dengan ketidaknyamanan pengguna jalan. Ada 3 jenis para pemirsa, yaitu tingkat keparahan rendah disingkat dengan R, kemudian tingkat keparahan sedang disingkat dengan S, kemudian tingkat keparahan tinggi diberikan simbol T. Ya, oke. Apa itu tingkat keparahan rendah? Para pemirsa, tingkat keparahan rendah adalah kendaraan terasa mengalami getaran. Nah ini, bergetar ya Pak Rusang. Misalnya sebagai akibat permukaan yang keriting, namun untuk memperoleh keselamatan atau kenyamanan, kecepatan kendaraan tidak perlu dikurangi. Nah, bergetar tetapi kecepatan tidak perlu dikurangi. Itu suatu ukuran kualitatif tentang bagaimana sikap pengemudi tadi ya. Individual, kerusakan jembul atau penurunan atau kedua-duanya dapat menimbulkan guncangan ringan ya. Jadi jembul tadi itu ke atas itu tadi terhadap kendaraan, namun tidak menimbulkan ketidaknyamanan yang berarti. Tidak nyaman sih tidak nyaman, tetapi tidak berarti, sehingga disebut dengan levelnya adalah tingkat keparahan rendah atau R. Nah, lalu bagaimana kalau itu tingkat keparahan sedang? Tingkat keparahan sedang, ya saya ini hanya sekedar gambar, apakah ini sedang atau tidak memang nanti akan perlu diukur, tapi bentuk-bentuknya lubang seperti ini, kendaraan sangat bergetar, serta demi keamanan dan kenyamanan, kecepatan kendaraan perlu dikurangi. Nah, jadi bergetar dan dikurangi. Nah, itu ya, individual kerusakan jembul atau penurunan atau kedua-duanya dapat menimbulkan getaran yang signifikan yang mengakibatkan ketidaknyamanan. Nah ini, jadi intinya para pemirsa, kalau itu ukuran kualitatifnya adalah kendaraan itu bergetar, kemudian kecepatan dikurangi. Nah, oke, selanjutnya para pemirsa, keparahan tinggi, kendaraan sangat terguncang. Nah ini tadi, kalau yang sebelumnya tadi rendah dan sedang itu tingkat keparahannya ukurannya cukup kendaraan bergetar saja atau sangat bergetar, kalau ini terguncang.
Artinya apa? Secara massa kendaraan itu memang terjadi goncangan, berarti sudah tingkat tinggi lah, getar, bukan hanya bergetar. Kalau bergetar kan gitu. Kalau goncang itu sudah penumpangnya terombang-ambing gitu ya. Serta demi keamanan dan kenyamanan, kendaraan harus diperlambat. Nah ini para pemirsa, harus diperlambat. Individu kerusakan jebol atau penurunan atau kedua-duanya dapat menimbulkan guncangan yang signifikan. Nah, guncangan signifikan mungkin tidak kenyamanan bagi penumpang ya, dan sangat mengganggu kenyamanan, mengurangi keamanan, atau dapat menimbulkan kerusakan pada kendaraan. Nah, tambahannya adalah di sini menimbulkan kerusakan pada kendaraan. Ini para pemirsa ukurannya. Jadi kalau itu tinggi, kendaraan itu tergoncang, kemudian pengemudi merasa harus memperlambat supaya bisa lebih stabil, kemudian supaya juga berikutnya risiko kerusakan pada kendaraan itu bisa dikurangi. Nah ini bentuk-bentuknya para pemirsa ya, kalau itu terjadi kerusakan yang parah ya. Oke para pemirsa, lalu bagaimana ini tambahan dari Pak Aji, setelah kita mengetahui kenyamanan, kemudian keparahan, kemudian bagaimana cara survei. Para pemirsa, ada suatu metode survei, bagaimana cara menggunakan. Jadi di sini untuk menentukan pengaruh kerusakan di atas terhadap kenyamanan, maka petugas survei harus menggunakan kendaraan yang dijalankan pada kecepatan normal 30-40 km. Nah, jadi kalau ada penelitian, ini bisa inspirasi bagi para pemirsa, kalau mau penelitian tentang kenyamanan jalan, Anda pakai kendaraan dengan kecepatan antara 30-40 km dan kemudian menggunakan batasan tingkat keparahan kenyamanan tadi tentunya ya. Nah, tadi antara getaran, apa goncangan, dan seterusnya perlu memperlambat atau tidak, itu silahkan dirasakan. Tapi sebenarnya kalau kita mau penelitian, tidak harus kita yang sebagai objek peneliti, itu namanya involved research ya. Tapi kalau kita sebagai pengamat, pakai kamera, kemudian sambil diamati, standby di situ ya, kemudian kita sorot, kemudian kita lihat tadi responnya pengemudi seperti apa, apakah memperlambat atau tidak, ada getaran atau bahkan ada goncangan dan segala macamnya. Nah ini bisa untuk penelitian para pemirsa untuk melihat pengaruh kerusakan jalan terhadap kenyamanan pengemudi. Bisa hubungan antara variabel X itu adalah keparahan, kemudian pattern J-nya adalah kenyamanan. Oke, pada saat melakukan uji kenyamanan, petugas survei harus menggunakan kendaraan sedan atau yang sejenis begitu ya, kendaraan tipikal pada lalu lintas itu misalnya minibus ya, yang dijalankan pada kecepatan tertentu ya. Minibus itu tidak harus bison begitu ya, tetapi cukup bisa menggunakan Innova, menggunakan Panther dan sebagainya, ini bisa ya, tidak harus sedan. Seksi perkerasan di dekat tanda berhenti harus dinilai pada kecepatan yang diperlambat sesuai dengan kecepatan yang persimpangan. Nah, jadi kalau ada perkerasan, seksi perkerasan di dekat tanda berhenti, jadi kalau ada rambu-rambu maksudnya para pemirsa, maka itu harus diperlambat ya. Jadi ikut arus sebenarnya, jadi ikut aturan lalu lintas. Kalau ada berhenti, ada stop, maka kita mengurangi saja, mengurangi, begitu ya. Di persimpangan juga tentunya berhenti sejenak, lihat kanan kiri dan seterusnya. Jadi tidak harus dengan kecepatan yang normal 30-40, itu untuk jalan yang lurus, tidak ada persimpangan. Tetapi kalau kita di tengah tentunya kita di persimpangan tentunya kita harus melakukan perilaku berlalu lintas seperti sebagaimana di simpang. Oke, kemudian tentunya para pemirsa ini untuk arahan garis besar atau bagaimana pedomannya, cara mengukur secara umum ya kerusakan perkerasan lentur. Memang ada beberapa hal di sini disampaikan beberapa item sebelum mengarah kepada masing-masing individu kerusakan. Ini adalah kalau ada kerusakan kombinasi, ini ada arahan-arahannya ya. Apabila retak kulit buaya dan alur terjadi pada lokasi yang sama, maka masing-masing kerusakan dicatat secara terpisah sesuai dengan tingkat keparahan kerusakan. Jadi kalau ada retak kulit buaya dan alur pada lokasi yang sama, nah ini kan kombinasi kan ya, nah, maka dua-duanya dicatat. Ini arahannya begitu ya.
Kemudian yang kedua, apabila pada suatu lokasi dijumpai kegemukan atau bleeding dan pengausan agregat dan kemudian kegemukan dicatat, maka pengausan agregat tidak perlu dicatat. Jadi begini Pak Pemirsa, kalau kita nemukan di lokasi yang sama ini sebenarnya ya, di lokasi yang sama, di titik yang sama ya, ada kegemukan bleeding, kemudian ada pengausan agregat, maka cukup satu saja yang dicatat sebagai kerusakan untuk perhitungan IKP. Kemudian berikutnya adalah apabila pada suatu daerah dijumpai retak yang tidak mempunyai tingkat keparahan yang sama, maka setiap bagian retak yang mempunyai tingkat keparahan berbeda harus dicatat secara terpisah. Jadi kalau retakannya ada retak yang sangat parah, kemudian sedang, kemudian rendah, maka itu masing-masing harus dipisah ya pada tingkat keparahan itu tadi ya. Kemudian namun apabila tingkat keparahan berbeda, bagian retak sulit dibedakan, maka pembagian-pembagian tersebut harus dianggap sebagai satu bagian dengan tingkat keparahan yang paling tinggi. Jadi misalnya dalam satu blok para pemirsa, kemudian ada kombinasi, ada retak yang parah, kemudian dalam satu sisi itu, dalam blok itu ada yang sedang, kemudian ada yang retaknya sedikit. Tapi karena sulit untuk dibedakan, maka langsung diasumsi itu adalah terjadi kerusakan retak yang paling parah. Begitu. Jadi bukan dianggap rata-rata sedang, tetapi dianggap yang tinggi. Karena memang untuk menentukan tingkat lebih safe-nya adalah kita identifikasi untuk tingkat keparahan yang tinggi. Nah, selanjutnya, apabila ada kerusakan termasuk retak dan lubang, jadi ada retak, ada lubang dalam satu lokasi di berdekatan, ditemukan pada daerah tambalan, nah ini di tambalan ya Pak Pemirsa, maka kerusakan tersebut tidak perlu dicatat, namun demikian pengaruh kerusakan tersebut harus diperhitungkan terhadap tingkat keparahan tambalan. Nah ini jadi kalau seandainya ada retak dan lubang itu pada tambalan, maka sebenarnya yang diidentifikasi adalah tentang tambalannya itu sendiri ya, karena tambalan itu kan sebenarnya intinya di tambalan. Soal di tambalan itu timbul retak dan lubang itu soal lain lagi. Jadi suka diukur lewat tambalan tadi, tingkat keparahannya seperti apa. Kemudian selanjutnya pengausan beberapa butir agregat mungkin terjadi meskipun belum tentu tercatat. Oke, jadi pengausan yang mungkin hanya beberapa kecil tapi tidak perlu dicatat ya. Kemudian suatu kerusakan yang dinyatakan sebagai pelepasan butir. Nah ini, apabila agregat di sekitar kerusakan mengalami kehancuran, beberapa butir agregat kadang-kadang terlempar. Jadi suatu kerusakan dinyatakan sebagai pelepasan butir. Artinya ini sebenarnya lebih kepada mendefinisikan para pemirsa ya. Apa yang disebut dengan pelepasan butir itu adalah apabila agregat di sekitar kerusakan mengalami kehancuran. Nah ini berarti disebut pelepasan berbutir para pemirsa ya. Oke, baik selanjutnya tentang perlu diperhatikan bahwa kasus-kasus di atas adalah bersifat umum dan tidak perlu dianggap sebagai kriteria yang berdiri sendiri dalam melakukan survei kondisi ya. Agar setiap kerusakan dapat diukur dengan seksama apabila petugas survei harus memahami kriteria pengukuran individu. Jadi para pemirsa, surveyor memang harus paham tentang bagaimana pengukuran individu yang akan diukur masing-masing kerusakan 1 sampai 19. Nah, kemudian kalau kerusakan secara bersama seperti yang disebutkan yang dari poin A sampai dengan F tadi. Jadi itu akibat adanya kalau ada kombinasi kerusakan bagaimana cara menyikapinya. Ya. Oke. Pada pedoman ini diuraikan 19 jenis kerusakan pada perkerasan beton aspal atau perkerasan lentur maksudnya ini sebagai lapis permukaan. Oke, para pemirsa, intinya adalah pada surveyor atau tim itu memang harus memahami kriteria pengukuran individu. Masing-masing kerusakan itu seperti apa? Contohnya para pemirsa, misalnya rusak lubang. Cara mengukurnya tidak sama dengan retak. Ya, kalau lubang itu yang diukur adalah lebar, kemudian panjang, ketemu luasannya, kemudian kedalamannya juga diukur. Nah, tapi kalau retak tidak sampai kedalaman, beda lagi ya. Kalau untuk IKP, ya
itu tidak sampai kepada mengukur kedalaman retak ya. Oke, baik para pemirsa, itulah kiranya yang bisa disampaikan oleh Pak Aji terkait dengan bagaimana survei menggunakan IKP ini, tetapi ini materi boleh dibilang bagian awal-awal, yaitu berbicara tentang kenyamanan dan keparahan kerusakan jalan untuk perkerasan jalan tur. Oke, para pemirsa, kami akan menyiapkan terus materi-materi, simak pada tayangan-tayangan berikutnya, materi tentang IKP ini karena memang akan dibuat bersari oleh Pak Haji. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.